Selamat sore semua para media yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk menjawab pertanyaan Aldi, mungkin gue kilas balik dulu 10 tahun yang lalu di saat Noah belum menjadi Noah, gitu, maka tadi ada namanya konser tanpa nama. Itu kita ditantang sama beberapa promotor. Ini gue curhat nggak apa boleh? Nggak apa-apa. Jadi semua saatnya. Jadi saat itu pas Mas Ariel masih di sekolah gitu kan, tapi mau keluar gitu, kita diundang sama pihak Musika. Ternyata nggak kita doang, banyak yang diundang, di pitching, ya kan? Di pitching, iya bos, di pitching, mereka pengen tahu konsep yang paling bagus. Karena mungkin banyak promotor ngeliat potensinya pas Mas Arielnya keluar pasti secara acara, secara bisnis mungkin itu kan punya potensi yang luar biasa. Akhirnya kita di challenge gitu sama Ariel sama Uki waktu itu kan, sama David gitu, buat konsep yang beda gitu. Akhirnya kita keluar sama pas dengan album yang Noah keluarkan waktu itu, yaitu suara tanpa nama Suara lainnya. suara lainnya Albumnya kan? iya suara lainnya. Jadi itu album instrumental bos, ya kan? Jadi kita kita di challenge buat konser instrumental, nggak ada vokalisnya, ya kan? Tapi karena kita mikirnya gitu, ya, karena saya juga bagi basic orang kreatif, orang strategik gitu, ya udah kita sikat deh. Kita buat tuh, ternyata responnya luar biasa. Modal voice note-nya dan model doang gitu, orang gempar gitu kan. Itu berjalan, itu udah jadi gila terus tuh selama 10 tahun. Jadi kita buat 5 negara 2 benua tadi 1 hari, terus kita buat konser tanpa suara, konser tanpa warna, konser tanpa apa lagi tuh. Jadi kan tanpa warna, tanpa suara, ya kan, terus juga tanpa ya kan, pakai rollerblade, pokoknya semua deh gitu. Jadi makanya 10 tahun ini kemarin ngobrol sama Musika sama anak Noah juga, karena udah semua kita kerjain, buat apa lagi gitu kan yang lebih gila. Ya udah kita buat konsepnya 1 hari itu ada 2 experience atau multi experience gitu. Ada konsep di indoor sama konsep di festival gitu. Jadi basic itu. Basicnya itu ya. Selamat sore semua rekan-rekan media. Ya kalau menjawab yang tadi, kalau mengenai persiapan, sebenarnya kita udah bahas beberapa kali sih mengenai konsepnya. Sampai sebenarnya persiapan kita tuh kalau dari awal kita bikin plannya itu sekitar tahun lalu ya kayaknya. Dari tahun lalu brainstorm terus habis itu kita mulai diskusi mengenai konsep dasarnya sampai akhirnya dengan konsep dua perform di hari yang sama. Dua konsep ini benar-benar yang berbeda sih jatuhnya. Nah kalau misalnya dari persiapannya sendiri, kita ini juga lagi mencoba untuk memilah mengenai lagu-lagu apa aja yang akan dibawakan. Terus juga kalau konsep yang detail yang mengenai lainnya, aku rasa mungkin belum bisa dibahas di sini. Belum bisa dibahas di sini ya. Kalau dari sisi label sih sebenarnya apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini kan pasti akan related dengan eventnya nanti. Misalnya apa yang sedang kita rilis, materi-materi baru, video baru yang sudah kita yang baru kita edarkan kemarin juga pasti akan related ke eventnya nanti. Jadi eventnya pasti akan membawa beberapa tools dari materi promosi yang berhubungan dengan lagu-lagu yang sudah kita bikin. Sih. Industri musik Indonesia ya, ceritain dong nih dari semua konsep yang sudah dijalankan ya hasil kolaborasi Mas Dino dan juga Noah, di mana yang paling berkesan? Oke, selamat siang semuanya. Paling berkesan ya? Ya. Kayaknya sih kalau saya sih di 25 negara itu paling gokil. Song listnya itu berapa ya? 30 ya, 30 lagu sekali main gitu, dimana kita udah benar-benar kecapean, udah jet lag segala macam, terus vokalisnya suruh nyanyi 30 lagu, aku aja main gitarnya pegel gitu kan. Tapi itu paling dahsyat menurut gue. Dan gak main-main ya, masuk juga Museum Rekor Indonesia ya kan. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong nih buat Noah ya. Wah, kalau gue bilang beda-beda sih ya. Jadi hampir semuanya sebenarnya ada, setidaknya ada dua konsep yang memang
di luar kebiasaan gitu. Yang satu tadi yang Lukman ceritain, yang kedua juga silence concert itu juga lumayan PR gitu, karena silence concert berarti kan semua penonton pakai headphones, kita nggak pakai PA sama sekali. Masalah utama kan adalah kayak apa istilahnya, balancing di telinga semua orang, gimana tetap kerasa itu live, bukan kerasa kayak dengerin CD gitu. Itu beda lagi tantangannya. Kalau tadi 2 benua 5 negara itu kan fisik tantangannya, kalau ini bukan fisik, ini memang otaknya ditantang. Jadi beda-beda, jadi sama menariknya semuanya kalau gue bilang. Ya, jadi gue lebih jelasin lagi, lebih detail lagi. Jadi secara run through, festival itu dibuka jam 3 sore. Itu targetnya sekitar 7.000-8.000 orang. Nah, teater itu kita buka itu GT jam 7 malam. Start acara jam 8. Jadi secara experience, makanya namanya Noah Dekade Experience, orang akan merasakan multi experience pada saat hadir di satu dekade Noah. Jadi di teater start jam 8 malam sampai jam 9, terus mereka lanjut nonton Noah di festival. Nah, during dari jam 3 sore sampai jam 8 malam itu akan disupport beberapa act gitu ya, dari beberapa genre, itu seperti perwakilan dari pop, progressive ballad dari Samson, terus ada yang urban dari Malik, terus nanti juga ada yang rock metal, nanti kita announce belakangan. Terus juga ada nyanyi baru yang juga mainnya di urban itu Oslo. Jadi memang kita pengen ngasih benar-benar experience secara activities, secara visual maupun secara audio ke audiens yang bakal hadir nanti gitu. Jadi kalau bicara dari tiket, yang di teater itu memang package-nya orang nonton teater bisa langsung datang ke festival gitu. Nah, di teater itu kita ada kelas dari silver, gold, platinum, diamond, super diamond, silver, gold, platinum sudah sold out. Wow, jawaban yang sudah diutarakan sama Agil dan juga Lukman ya. Dari 10 tahun perjalanan Noah nih, konser mana bersama Mas Dino yang sangat berkesan? Wah, senyumnya tuh Banyak agak sebenarnya, banyak. ya. Kalau tadi Lukman bilang yang 5 benua, ya kan? Kalau Agil ini juga tadi X yang Project itu ya, iya kan ya. Nggak, itu X Project itu lucu, jadi banyak special arrangement udah gitu. Kita juga ketemu sama Mas Yofi satu panggung, bener-bener gitu ya, collaborate. Itu yang salah satu yang paling berkesan. salah satu. Oke, sebenarnya nggak ada formula khusus ya, biar kompak tuh kayak gimana. Yang pasti awal kita nge-band itu didasari dari pertemanan ya, dari temen nongkrong. Aku sama Ariel khusus ya, tapi betulnya udah gede. Jadi ya gitu, dulu visinya kita nggak jauh-jauh banget sampai sekarang, sama sekali nggak ada kepikiran. Jadi kita main musik buat fun, nongkrong-nongkrong, main di kafe, tujuan kita main di kafe malah. Akhirnya bisa sampai sini ya, itu tanpa bukan berarti kita nggak boleh punya anak-anak ya. Tapi nggak terlalu jauh sampai sini, jadi kita jalanin dengan enjoy, terus masing-masing kayak sama Ariel, terus tapi udah tahu karakter masing-masing, saling mengerti aja sih intinya itu. Kalau pencapaian banyak sih sebetulnya kalau yang belum tercapai, apalagi kalau kita list band yang pernah mencapai apa sama apa yang pernah kita capai juga masih banyak yang belum. Jadi kalau dijabarkan banyak banget kayaknya gitu yang belum tercapai itu. Salah satu yang paling simpel ya udah kita coba di 10 tahun ini tetap kan dari Peter Pan 10 tahun, habis itu Noah 10 tahun. Kita mencoba tahap 1 ya harus selalu lebih bagus dari sebelumnya ya, berarti harus lebih bagus dari Peter Pan. Bukan cuman zaman berubah, mungkin bukan penjualannya lagi, tapi bagaimana show-nya lebih menghibur, lebih menarik dan segala macam. Itu masih jadi target kita. Tapi untuk yang lebihnya lagi ada banyak kayak misalnya kita bikin hits yang bisa
semua orang dengerin, bukan cuma Indonesia doang, itu target yang belum tercapai juga. Konser mungkin tour di dunia juga belum tercapai. Ada banyak hal sih sebetulnya kalau bahas itu, nggak habis-habis. Nggak bisa. Ada kemungkinan Noah mengajak mantan personel Peter Pan. Nah, siapa yang ingin menjawab? Gimana tuh? Coba gimana? Agak susah soalnya itu keputusan bukan di kita kan ya. Sebenarnya pernah kita lakuin sekali waktu itu ya, pas tahun 2013 waktu itu semuanya udah berkumpul waktu itu, dan itu masih memungkinkan. Cuma kalau yang sekarang keadaannya mungkin lebih nggak memungkinkan kalau lengkap ya. Kalau lengkap nggak memungkinkan. Terus menurut kita mencoba beranggapan bahwa kayaknya kita masih bisa lakuin hal yang lebih menarik lagi, karena itu kan kayak jurus pamungkas gitu kayaknya yang untuk dan ya kita simpan aja buat momen yang benar-benar khusus. Walaupun 10 tahun ini ya khusus, tapi saya pikir banyak halangannya, effortnya akan sangat besar, tapi kan banyak hal yang mesti kita pikirin lagi selain itu di performance ini. Kita yang kemarin udah nuntut ke Dino, oke, flow-nya gimana, nggak cuma pengen ada grand idea konsernya yang 2 tempat sekaligus, tapi juga flow-nya apa yang terjadi di antara konser itu yang membuat penonton terhibur. Itu kayaknya tenaganya lebih bagus kita arahkan ke sana. Nah, jawaban yang bijaksana sekali ya. Lengkapi yang tadi pertanyaan, kan ini 10 tahun ya, ibaratnya kan 1 dekade 10 tahun. Ya minimal adalah Bang Reza atau Bang Uki lah ikut gitu kan untuk menyenangkan para sahabat Noah. Ibarat kejutan lah, surprise gitu. Kira-kira ada nggak sih dari promotor, dari Jen, musik atau dan lain sebagainya buat kejutan aja gitu, gimana kira-kira ini? Ini sahabat Noah dari ranting mana nih? Ranting. Ya. Banyak hal yang kita coba lakuin sebetulnya untuk menghibur semua penonton. Mungkin mayoritas sahabat Noah. Salah satunya yang mesti sangat dihargai banget adalah teman-teman di samping ini, juga yang nggak bisa hadir. Terima kasih banyak udah mau bantuin pestanya Noah gitu, jadi tambah rame gitu gara-gara mereka. Itu salah satunya. Terus juga memang pasti kalau misalnya ada melihat ceritanya gitu, jadi kalau ada anggota yang bisa ikutan main lagi itu pasti sangat menghibur. Cuman keputusan itu kan bukan di kita akhirnya. Jadi kayak gue bilang tadi, mungkin akan sangat banyak tenaga yang keluar untuk mengusahakan itu. Jadi tenaga kita mesti bagi nih. Mungkin saat ini fokusnya kita ke PR yang lumayan panjang juga nih, tentang isi pertunjukannya itu dulu sih sebetulnya kayaknya. Kalau nanti ada kejutan juga, ya itu benar-benar kejutan, kita juga terkejut mungkin. Silakan sebutkan sendiri jawabannya ya. Oke. Ini enak banget soalnya. Ya, sebenarnya antara Peter Pan dan Noah itu kan cuma berbeda nama aja sebetulnya. Jadi selama ini pun kita konser kita selalu bawain lagu-lagunya Peter Pan, karena kan lagu itu berada di bawah bendera pencipta dan master. Jadi itu nggak pernah ada masalah, selalu kita bawain. Cuman khusus yang buat di sini malah kita akan tekankan ada beberapa bagian yang kita akan ngelihat perjalanannya Noah dulu nih. Noah kan walaupun secara tertulisnya baru ada 2 album, tapi kan ada album yang lain-lainnya. Kita pernah kayak album pertama seperti seharusnya. Terus kita ada bikin Sings Legend. Sings Legend itu kan lagu-lagu legenda Indonesia yang kita aransemen, kita bawain, itu juga 1 album sebetulnya. Terus sebelum masuk album yang terakhir, keterikatan itu sebenarnya kita udah bikin project Second Chance. Second Chance sendiri sebenarnya ada 3 lagu baru juga. Terus album terakhir kita keterikatan sendiri juga belum bisa waktu itu karena pas mendekati pandemi, belum sempat dipromosikan sebetulnya untuk tour seluruh Indonesia. Jadi itu yang kita garis bawahi nanti di konser itu. Bagaimana itu yang PR-nya banget buat dia, karena
akan sangat sulit sebetulnya untuk bisa menghibur penonton, apalagi yang bukan pendengar Noah Tulen gitu, mungkin dia cuma penggemar musik Indonesia aja, untuk bisa menikmati lagu-lagu yang memang nggak ada video klipnya gitu. Nah itu nanti PR, gimana cara kita mempresentasikan itu. Jadi itu kita garis bawahi bahwa akan banyak sekali lagu Noah yang belum dibikin video klipnya yang mungkin akan kita bawain di sana nanti secara menarik. Itu PR kita secara menarik. Nah kalau lagu-lagu dari Peter Pan sendiri sebenarnya udah dipindah nama nih sebetulnya. Jadi tujuan kita salah satunya pas bikin album Second Chance itu kan adalah untuk itu, karena ada lagu atas nama Peter Pan yang memang bandnya udah ada gitu. Jadi kita rekam ulang, master ulang. Jadi semua lagu Peter Pan itu sebenarnya otomatis sudah sekarang atas nama Noah dengan adanya Second Chance itu. Jadi lagu-lagu lama aja sih kita sebutnya. Jadi lagu lama itu pasti akan kita bawain juga. Karena songlistnya lumayan luar biasa nih. Berapa pun setelah terjadi tawar menawar. Karena awalnya gimana kalau 40 lagu, 40 lagu. Kayaknya nggak mungkin 40 lagu. Jadi kita lihat tergantung treatmentnya kayak gimana nanti. Jadi ada berkurang jadi 35, jadi 30. Jadi ya mudah-mudahan 50 ya. Itu jadi lumayan banyak nih, lagunya lumayan banyak, jadi akan banyak sekali lagu-lagu yang bisa dibawain, dan kemungkinan lagu-lagu yang kurang terdengar itu yang menjadi PR utama kita, gimana presentasinya bisa tetap menarik gitu kira-kira.